Universitas Indonesia kembali melaksanakan wisuda secara tatap muka untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 di kampus UI Depok dan Salemba, Jakarta. Dari 8.362 wisudawan UI, 804 lulusan program pendidikan vokasi, 4.196 lulusan program sarjana reguler, paralel, kelas internasional dan ekstensi, 422 lulusan program profesi, 348 lulusan program spesialis, 2.412 lulusan magister, dan 180 lulusan doktor. UI melakukan terobosan pada wisuda di masa transisi ini, yakni dengan menyelenggarakan wisuda secara serentak di multilokasi kampus UI Depok dan Salemba, didampingi oleh para orang tua maupun pendamping. Wisudawan yang berada di Baleirung adalah wisudawan perwakilan dari setiap fakultas yang meraih predikat cum laude, sedangkan wisudawan lainnya mengikuti prosesi di fakultas masing-masing. Selepas upacara prosesi di Baleirung, dekan fakultas atau sekolah atau direktur vokasi melepas para lulusan dari fakultasnya masing-masing. Wisuda ini menjadi momentum berharga dan kebanggaan tidak hanya bagi para wisudawan, melainkan juga bagi para orang tua atau wali mahasiswa. Kelak, upacara wisuda yang kembali digelar secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat akan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi generasi di masa mendatang. Jangan mengaku anak UI jika tidak tahu Mas Dibyo atau Pak Dibyo. Dr. Andes AG Sudibyo MSI adalah dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan juga sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa di Direktorat Kemahasiswaan UI. Selama 40 tahun ini, beliau selalu hadir di acara-acara penting seperti wisuda Universitas Indonesia yang biasa diselenggarakan di Baleirung Kampus UI Depok. Beliau bertindak sebagai Dirjen Paduan Suara dan juga merupakan salah seorang pendiri unit kegiatan mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa UI Paragita. Beliau merupakan legenda hidup bagi para mahasiswa UI. Beliau sudah berkarir di UI sebagai dosen sejak tahun 1993 dan beliau juga merupakan pendiri vokal grup UI Vokademia. Berkat kecintaannya terhadap seni bernyanyi, Pak Dibyo diberikan peluang oleh Rektor UI untuk memimpin paduan suara bagi mahasiswa baru sejak tahun 1983. Berkat dedikasinya, paduan suara mahasiswa baru pernah meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk rekor kategori pemrakarsa dan penyelenggara paduan suara dengan peserta terbanyak. Tahun ini, pada acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, UI kembali meraih rekor MURI kategori mencanting batik oleh mahasiswa baru terbanyak dan paduan suara mahasiswa baru terbanyak dengan jumlah 9.000 orang. Novita Furia Putri, mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, terpilih menjadi wisudawan terbaik program pendidikan S1 pada wisuda UI tahun 2021-2022 yang diadakan di Baleirung Kampus UI Depok. Novita berhasil lulus tepat waktu dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,97. Novita menempuh pendidikan di Ilmu Ekonomi UI berkat prestasinya di Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Ia mendapat medali perunggu dalam kejuaraan tersebut dan memutuskan untuk masuk UI melalui jalur prestasi. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menjadi salah satu awarder yang mendapatkan beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI selama 4 tahun kuliah. Keberhasilan Novita bukan tanpa dukungan orang lain. Novita bersyukur karena tidak hanya dibimbing dalam mencari topik penelitian, tetapi juga diberi banyak masukan terkait teknik penulisan dan pengolahan data oleh dosen pembimbingnya yaitu Dia Hadi Setionaluri PhD. Berkat bantuan tersebut, Novita berhasil menyelesaikan skripsi dengan baik hingga memperoleh nilai yang memuaskan.
Ida Ayu Nyoman Titin Trisnadewi dan Iwayan Gede Krisna Arimjaya adalah 2 dari 23 peraih Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK Sempurna yaitu 4 yang diumumkan pada wisuda Universitas Indonesia tahun 2021-2022 yang diadakan di kampus UI Depok. Ida Ayu merupakan mahasiswa jenjang doktor pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik UI, sedangkan Iwayan merupakan mahasiswa jenjang magister pada program studi Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. Keduanya merupakan putra-putri daerah asal Bali yang mampu membuktikan bahwa kesempatan belajar dapat diperoleh siapa saja tanpa memandang asal suku, ras, dan agama. Ida Ayu merupakan penerima beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Keberhasilannya menyelesaikan program doktor dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah, mengingat kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Sedikit berbeda dari Ida Ayu, Iwayan justru merasa bahwa kuliah daring yang dijalaninya justru memudahkan selama menempuh pendidikan di UI. Menurutnya, kuliah online justru memudahkan karena research seluruhnya online, tugas lapangan pun dilakukan sendiri di daerah masing-masing, sehingga seluruh prosesnya lebih sederhana. Ada waktu mobilisasi yang dipangkas sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif.